Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Ucap syukur, Alhamdulillah. Pada malam hari ini kita bertemu kembali di Bimbel P3K Guru, SJT dan Manajerial di bagian yang ketiga ini, yaitu 17 November 2023 dengan pemateri saya sendiri, Pak Muhammad Tajudinur. Selamat datang kembali. Mudah-mudahan usaha Bapak Ibu untuk belajar ini akan berbuah kesuksesan nanti menjadi ASN P3K di tahun 2024. Amin. Sebelumnya yang kita juga sudah melaksanakan beberapa ini ya kelas ya, mulai dari kelas Oktober, November sampai kelas yang khusus 1, 2, 3 ini. Alhamdulillah sudah sampai di tahap ini di detik-detik terakhir dari hari menjelang tes P3K. Jadi Bapak Ibu yang sudah ada sebagian yang tes dan Bapak Ibu sebagian lagi menunggu jadwal tes. Ini masih ada waktu ya. Mari kita manfaatkan waktu ini untuk belajar. Sebelum memasuki kegiatan, Bapak Ibu, diharapkan yang pertama bisa menyalakan kameranya, kemudian mematikan mic-nya kalau tidak digunakan, hadir seutuhnya mengikuti kegiatan ini dari awal sampai akhir, kemudian menghargai waktu bersama kurang lebih 1 jam ke depan. Kemudian buat catatan jika ada hal yang penting, kemudian tidak merekam kegiatan ini, maksimalkan chat ini, nanti menjawab di kolom chat ya ketika ada pertanyaan. Kemudian klik raise hand jika ingin menyampaikan sesuatu atau ingin bertanya. Kemudian ketika ada gangguan teknis, harap bisa dimaklumi. Karena kita menggunakan kelas online. Sebelum memulai kegiatan ini, satu buah pantun pembuka. Beli pisang ke pasar pagi, pulangnya beli Indomie. Selamat datang sahabat inspirasi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pergi ke toko beli ATK, mampir ke warung beli telur asin. Selamat datang pejuang P3K, semoga berhasil jadi ASN. Ini ya Rabbal Alamin. Amin. Tips lulus P3K, Bapak Ibu. Ini selalu kita sampaikan di setiap kegiatan bimbel. Yang pertama itu adalah berdoa. Jangan kita lupa berdoa kepada Sang Pencipta kita. Karena setiap usaha kita selalu dalam izinnya, dalam lindungannya, dengan petunjuknya gitu ya. Kemudian persiapkan diri dengan mempelajari materi P3K. Nanti malam ini akan saya paparkan materinya dan juga latihan soal. Nanti juga ditambah e-book penunjang lainnya yang akan dibagikan di grup. 3 ikut kelompok belajar ini sudah dilaksanakan. Dengan adanya kelompok belajar dan bimbingan belajar ini kita dapat terarah belajarnya dan bisa belajar bersama. Kemudian perbanyak literasi lewat e-book atau buku. Perbanyak membaca e-book, modul gitu ya yang sudah dibagikan. 5. Berlatih simulasi soal atau tryout. Di hari Minggu nanti kita akan jadwalkan untuk kegiatan tryout. Karena paket bimbel ini 2 kali Zoom dan 1 kali tryout ditambah bonus modul-modul dan latihan soal. Kami mengingatkan kembali untuk P3 itu teknis yang akan diujikan, yaitu ada namanya SJT 90 soal, kemudian manajerial 25 soal, sosial kultural 20 soal, dan wawancara 10 soal. Untuk malam hari ini, saya akan memaparkan materi SJT dan manajerial. Kemudian besok malam dilanjutkan sosial kultural dan juga wawancara. Nah, jadi malam ini 2 kompetensi secara umum dan besok malam 2 kompetensi lagi. Dan besoknya di hari Minggu tryout berlatih
latihan soal untuk P3K, melatih kemampuan kita untuk manajemen waktu. Kita langsung memasuki pengantar. Apa sih SJT itu? Ya, yang tahu mungkin kita ingatkan lagi ya. Nah, SJT itu adalah sebagai pengganti tes observasi yang pernah dilakukan pada P3K tahun sebelumnya. Tahun ini tes menggunakan Computer Assisted Test atau CAT. Jadi bukan komputer. Nah, jadi SJT ini situasi kerja, situasi di sekolah, situasi di kelas, bagaimana kita menghadapinya. Baik tidak menghadapi peserta didik maupun menghadapi kolega dan rekan kerja kita. Apa indikator SJT itu? Yang pertama, mengukur kemampuan manajemen kelas. Yang kedua, pengukuran etika profesional. Yang ketiga, menilai kemampuan berkomunikasi. Yang keempat, resolusi konflik. Bagaimana kita menghadapi konflik yang terjadi di lingkungan sekolah, baik itu siswa ataupun sesama pendidik. Kemudian memilih guru terbaik untuk P3K. Jadi saya sarankan Bapak Ibu, perbanyaklah membaca. Dari e-book yang sudah saya bagikan, tolong dipelajari, dibaca. Karena untuk Zoom ini, kita hanya memberikan contoh-contoh saja. Selebihnya Bapak Ibu berlatihlah, nanti di try out, dan juga banyak-banyak membaca modul yang kami bagikan. Kalau yang baru bergabung, nanti akan kita share ulang materinya. Sekarang kita akan berlatih ya, soal-soal. Silahkan Bapak Ibu nanti bisa menjawab di kolom komentar ya. Di kolom komentar jawabannya. Dan nanti bisa dipilih satu orang yang menyampaikan secara langsung. Baik, kita akan mulai soal pertama. Anda mengajar di kelas yang memiliki seorang murid dengan gangguan spektrum autisme. Murid ini seringkali kesulitan untuk mengikuti instruksi verbal dan cenderung terisolasi dari teman sekelasnya. Sebagai Izin Pak, guru, apa soalnya langkah terbaik yang Anda ambil? Apakah A, Anda mengabaikan kebutuhan khusus siswa tersebut dan mengajar seperti biasa dengan asumsi bahwa mereka akan beradaptasi secara alami? B, Anda memodifikasi cara penyampaian instruksi dengan menggunakan alat bantu visual dan mengatur sesi khusus untuk membantu siswa tersebut berinteraksi dengan teman sekelasnya. C, Anda meminta bantuan dari spesialis pendidikan khusus untuk bekerja secara individu dengan siswa tersebut, sementara Anda fokus pada siswa lain di kelas. 6. D. Anda sering mengadakan diskusi kelas tentang autisme dan inklusivitas, namun tidak mengubah metode pengajaran Anda secara signifikan. E. Anda membiarkan siswa tersebut belajar sendiri dengan materi yang disesuaikan sambil memantau perkembangannya dari jarak. Ini sudah ada, ini situasi tentang kelas kita itu ada anak yang autis ya. Apa langkah kita? Jadi anak autis ini berada dalam satu kelas sama dengan anak yang normal. Kita lihat jawabannya. Oke. Ini terakhir Ibu Anissa menjawab B. Oke. Rata-rata menjawab B. Ada juga yang menjawab C. Terakhir D ya. Oke. Silahkan yang ingin memberikan tanggapan. Raise hand. Bapak Ibu. Boleh raise hand? Ya. Pak Aditya Kurniawan. Silahkan Pak Adit.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas Ya. waktunya. Perkenalkan dulu, saya Aditya Kurniawan. Saya dari Jambi. Ini ada teman saya, ini kayaknya di grup ini ada 3-4 orang nih Pak. Ya. Yang sebimbel. Oke, mungkin langsung saja jawaban saya itu yang B. Kenapa yang B? Karena guru itu memang dituntut harus bisa mempunyai solusi atau apa, ada solusi dari guru untuk memaksimalkan dalam penyampaian materi atau pelajar. Jadi guru dituntut untuk bisa memberikan solusi ketika memang ada masalah seperti ini. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Ini adalah sebuah solusi, Pak ya. Oke, sebuah solusi. Kita langsung ya bahas ke pembahasan. Jadi soal SJT ini memiliki poin. Poin A itu 1 karena mengabaikan ya. Kata-kata mengabaikan itu negatif. Soal seperti apapun kalau ada mengabaikan jangan dipilih karena nilainya pasti 1. Kemudian skor B ini tertinggi ya, sesuai tadi jawaban Pak Adit ya. Kemudian skor C ini 3, minta bantuan spesialis. Skor D ini 2, mengadakan diskusi kelas. Skor E ini 4. Nah, materi yang disesuaikan sambil memantau perkembangan dari jauh. Pembahasannya. Untuk opsi yang A tadi, mengabaikan itu penilaian negatif ya. Mengabaikan kebutuhan khusus. Sedangkan anak yang berkebutuhan khusus itu memerlukan perhatian khusus. Kemudian B itu memodifikasi instruksi dan interaksi. Pendekatan ini mengakui dan menangani kebutuhan unik siswa dengan gangguan spektrum autisme. Penggunaan alat bantu visual dan intervensi sosial adalah strategi yang efektif untuk mendukung siswa ini, sekaligus memelihara lingkungan belajar yang inklusif. Nah, boleh kita gunakan alat bantu visual ya. Visual ini berarti yang bisa dilihat gitu. Kemudian opsi C, bantuan spesialis. Menggabungkan dua dukungan spesialis dengan pengajaran di kelas adalah pendekatan yang baik, namun bisa membuat siswa tersebut terasa terpisah dari kelas. Karena kita belajar anak yang normal, sedangkan siswa yang tadi diajari oleh spesialis ya. Jadi ada perbedaan. Kemudian diskusi tentang autis dan inklusivitas. Ini walaupun membantu, tetapi tidak cukup efektif dalam menangani kebutuhan pendidikan langsung. Opsi yang E, pembelajaran mandiri dengan pemantauan, ini memberikan siswa ruang untuk belajar pada kecepatan mereka sendiri, tetapi bisa meningkatkan isolasi sosial dan kurangnya dukungan langsung dari guru. Jadi berdasarkan analisis tersebut, pendekatan yang paling direkomendasikan adalah B. Suara apa ya ini ya? Tolong di mute dulu. Ini Galaxy A10. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Bu Anita, seorang guru bahasa di SMP Harapan Bangsa, menyadari bahwa beberapa muridnya mengalami kesulitan dalam mengikuti pelajaran, khususnya dalam keterampilan berbicara dan mendengarkan. Dia ingin memanfaatkan asesmen sebagai alat untuk memperbaiki metode pengajaran dan meningkatkan keterampilan komunikasi siswa. Metode asesmen mana yang paling efektif untuk mencapai tujuan pembelajaran ini? A. Wanita menugaskan untuk merekam video dari mereka sendiri sedang berbicara tentang topik yang telah dipelajari dan menilainya berdasarkan kriteria yang jelas. B. Bu Anita menggunakan tes pilihan ganda reguler untuk menilai pemahaman siswa tentang kosakata dan tata bahasa yang telah diajarkan. C. Bu Anita mengadakan role play di kelas, bermain peran, di mana siswa harus berinteraksi menggunakan bahasa Inggris dan dinilai berdasarkan kemampuan komunikasi mereka. D. Bu Anita memberikan tugas esai yang harus ditulis siswa di rumah. Ataukah E.
Anita menyelenggarakan diskusi kelompok tentang buku atau artikel yang telah dibaca. Dan jawabannya di kolom komentar. Rata-rata menjawab A. Ya, terima kasih yang sudah memberikan komentarnya. Di kolom chat, mohon maaf saya tidak bisa membacakan satu persatu karena banyaknya peserta. Di ruang ini sekitar 60 peserta. Ya. Sudah ada yang raise hand. Kita lihat Ibu Yuyun Indriani. Silahkan Ibu, Iya, ingin menanggapi. terima kasih Pak. Langsung ke optionnya aja ya, jawabannya langsung. Saya Ya, pilih A. Ya, karena kalau dengan merekam video diri sendiri memungkinkan untuk siswa itu bisa untuk berlatih berbicara secara langsung, biar tidak ada rasa malu dengan teman-temannya. Ya, sekian Pak. oke, terima kasih Ibu baik Yuyun Indriani. Tadi menjawab A juga mewakili teman-teman yang lain ya. Jadi kalau kita lihat di sini kata kuncinya adalah keterampilan berbicara dan mendengarkan. Sehingga asesmen yang tepat apa? Nah, merekam video ini. Video. Dengan merekam video ini kita bisa melihat bagaimana berbicara mereka. Nah, dan juga mereka lebih percaya diri untuk berbicara gitu ya. Bisa merekamnya di rumah atau di mana gitu ya. Ini bisa meningkatkan kemampuan mereka. Nah, kalau yang lain ini pilihan ganda, role play, kemudian tugas esai, diskusi, ini tidak relevan dengan keterampilan yang dimaksud di sini. Yang paling tepat adalah merekam gitu ya. Yang lainnya poinnya di bawah dari ini. Kita lihat poinnya. A5, B1, C4, D2, E3. Nah, di sini penjelasannya, merekam video sendiri memungkinkan siswa untuk berlatih berbicara dan memberikan kesempatan kepada Bu Anita untuk menilai kemampuan berbicara setiap siswa secara individual. Ini mendukung pengembangan keterampilan berbicara dan mendengarkan secara efektif. Nah, ini Bapak Ibu dilihat nanti apa yang dimaksud dari soalnya tadi, sesuaikan jawabannya. Soal berikutnya, di kelas Anda ada seorang siswa dengan ADHD yang sering mengalami kesulitan untuk tetap fokus selama pelajaran dan cenderung mengganggu teman sekelasnya. Sebagai guru, tindakan mana yang paling efektif untuk mendukung siswa ini dan memastikan lingkungan belajar yang kondusif bagi seluruh kelas? Silahkan Bapak Ibu, jawabannya tuliskan di kolom komen. Oke, kita lihat ya di kolom komentar. Di kolom komentar ini ada yang menjawab D. Ya, ADHD, bantu jawab. Hiperaktif, ya. Aktif. Jadi ADHD itu adalah Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Nah, hiperaktif ya. Aktif. Sangat aktif sekali dalam kelas itu. Jalan ke sana kemari, gitu ya. Tidak bisa diam, mungkin itu. Hiperaktif lah kata kuncinya. Silahkan yang ingin memberikan tanggapan. Bapak Ibu, jawaban ini di ada B, ada D. Ada yang ingin menanggapi Bapak Ibu? Secara langsung, silahkan.
Tinggal klik raise hand saja. Coba saya minta yang sudah open kamera ini bisa membantu saya. Oh, ada Ibu Rahayu sudah ya. Silakan Ibu Rahayu. Baiklah Pak, menurut saya di sini lebih tepatnya D, karena di sini kan siswa itu terlalu hiperhak aktif. Jadi di mana kalau di sini kita memberikan tugas yang lebih menentang dan beragam untuk menarik perhatian siswa tersebut, sambil mengatur waktu istirahat yang lebih sering, menurut saya itu kurang kurang tepat Pak, karena di mana siswa ini kan terlalu aktif. Jadi mereka selalu berjalan-jalan di dalam kelas, mengganggu temannya atau gimana gitu. Jadi kalau kita memberikan tugas tambahan yang lebih menentang, itu kan rasanya memberatkan siswa. Jadi di sini lebih tepatnya kita meminta bantuan konselor dari sekolah untuk merancang pendidikan individual yang khusus untuk siswa tersebut, Pak. Karena kan dia memiliki, apa namanya, memiliki karakter yang beda dari teman-temannya yang lain gitu, daripada, mengganggu teman-temannya yang lain, lebih baik kita minta bantuan konselor dulu agar, siswa tersebut bisa diberi arahan oleh konselor, Pak. Kalau menurut saya begitu, Pak. Ya, oke, itu menurut Ibu ya. Jadi kita mempunyai pandangan sendiri gitu ya. Nanti kita akan lihat nanti di pembahasannya karena setiap poin ini ada memiliki poin. Oke, sekarang Pak Nur Salim, Ya, Pak. kan Pak Nur Salim? Saya condong menjawab E, Pak. Jawab E. Iya, karena kalau kita selalu memberikan kayak B itu memberikan tugas-tugas yang lebih berat dan menantang, kayaknya anak ini akan semakin apa ya, frustasi dia karena dia punya jiwa yang begitu aktif. Kita harus memberikan reward ya, artinya kita memberikan apabila dia melakukan itu kita memberikan sesuatu dan sambil mengontrol perilaku siswa tersebut di kelas. Dengan memberikan reward, anak itu akan termotivasi. Misalnya, kalau Anda bisa menyelesaikan ini, kamu dapat ini gitu. Nah, jadi kayak permen gitu. Kan eh, yang namanya anak-anak ini perlu kita kasih yang apa namanya reward. Misalnya kalau bisa selesaikan soal ini kita kasih permen satu gitu. Sehingga anak-anak ini akan termotivasi untuk menyelesaikan soal itu dan insya Allah tidak akan mengganggu temannya yang lain, Pak. Makasih, Pak. Oke, jawaban yang berbeda Pak Nur Salim ya. Mungkin satu orang lagi, Bu Yayan. Iya, Pak. Kalau menurut saya yang B, Pak. Karena ADHD tadi kan anaknya cukup aktif nih. Jadi kalau anak ini kita berikan tugas yang lebih menantang dan beragam, dia kan nanti akan lebih asik, Pak, di sana. Dan kita juga mengasihnya untuk sambil mengatur waktu istirahat yang lebih sering, istirahat yang cukup, jadi dia tidak akan mengganggu kawannya lagi, Pak. Kalau menurut saya yang B. Ya, Sekian. setuju, Bu. Setuju. Oke. Yang B. Ini kalau Ibu membaca modul yang dibagikan tadi, jawabannya ada di situ sebenarnya. Ya, tinggal dibaca aja. Dibagikan tadi. Ya, itu salah satunya, Pak, udah baca Di modul modul. tadi dibaca di situ, itu ada penjelasannya. Tapi kita tetap menghargai setiap jawaban ya dari beberapa jawaban yang tadi, karena pada dasarnya jawaban ini tidak ada yang salah. Nah, baik siapa Ibu yang pertama tadi Pak Nur Salim, semua jawaban dari SJT ini cenderung tidak ada yang salah, semua positif. Cuma kita mencari lagi yang paling gitu ya, yang paling. Nah, di sini apa namanya memberikan tugas yang lebih menantang dan beragam. Ini bagus gitu ya. Karena anak ini mudah bosan, jadi harus diberikan tugas yang lebih. Kalau tugasnya biasa aja dia nggak tertarik dan beragam juga supaya dia nggak bosan. Kemudian meminta bantuan dari konselor ini juga bisa dilakukan sebenarnya. Atau menerapkan sistem reward ini juga bisa dilaksanakan. Nah, jadi kita hanya mencari jawaban yang terbaik ya. Coba kita
Lihat ya di pembahasan. Nih, yang pertama, ini mengabaikan perilaku ini jelas tidak baik ya. Nah, kemudian yang B ini, tugas yang mana tanam beragam, pendekatan ini mengakui kebutuhan siswa dengan ADHD untuk stimulus dan aktivitas yang lebih dinamis, memberikan tugas yang menarik dan istirahat yang cukup dapat membantu mereka tetap terfokus dan terlibat. Nah, kemudian tadi C, ini kurang efektif. Ini bantuan dari konselor tadi. Nah, ini sangat bermanfaat, namun ini membutuhkan sumber daya tambahan dan kerjasama antar berbagai pihak di sekolah. Nah, ini perlu menghadirkan orang lagi gitu kan. Ini lagi kelemahannya. Apa namanya? Melibatkan banyak orang lagi. Sedangkan sebenarnya harusnya di kelas itu kalau bisa kita sendiri yang mengatasinya di kelas itu gitu ya. Kemudian yang E, sistem reward dan punishment ini, sistem ini bisa memberikan beberapa struktur. Itu mungkin tidak cukup efektif untuk siswa dengan ADHD yang memerlukan pendekatan yang lebih kreatif dan fleksibel. Nah, di sini poinnya. Tadi yang menjawab apa? D tadi lumayan tinggi juga ya. 4. Nah, kemudian yang E tadi poinnya 3. Kan beda tipis aja gitu ya. Tapi yang tertinggi di sini adalah B. Jadi yang menjawab D dan E itu juga mempunyai poin yang baik gitu ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Anda mengajar di sebuah kelas dan saat sesi tanya jawab, seorang siswa dengan percaya diri memberikan jawaban yang kurang tepat. Sebagai guru, bagaimana Anda akan memberikan feedback atau tanggapan agar siswa tersebut tetap termotivasi untuk belajar dan tidak merasa kurang? Nah, ini sikap guru. Guru nih. Anda langsung mengoreksi jawaban tersebut dan memberikan jawaban yang benar. Nah, ini bagaimana kita menghargai siswa itu di hadapan teman-temannya tadi, ya kan? Tetap menghargai walaupun jawabannya kurang tepat, kita menghargai supaya dia nggak down, supaya kepercayaan dirinya tetap ada. B, Anda memuji usaha siswa tersebut dalam berpartisipasi, lalu memberikan arahan atau petunjuk agar siswa tersebut bisa mendekati jawaban yang benar. C, Anda mengabaikan jawaban siswa dan meminta siswa lain untuk memberikan jawaban yang benar. D, Anda menanyakan alasan mengapa siswa tersebut memberikan jawaban tersebut dan mendiskusikannya bersama kelas. E, Anda meminta siswa tersebut untuk mencari jawaban yang benar setelah kelas dan memberikannya pada hari berikutnya. Silahkan jawabannya Bapak Ibu. Jawabannya banyak yang menjawab B. Pak Nur Salim, raiskan lagi. Silahkan Pak Nur Salim. Saya langsung ke poin saja. Dalam hal ini saya berkeyakinan untuk menjawab B karena setiap hari juga kita mengalami hal ini. Kita memuji usaha siswa tersebut dalam berpartisipasi, lalu memberikan arahan atau petunjuk agar siswa tersebut bisa mendekati jawaban yang benar. Jadi tidak langsung memvonis itu salah, namun kita akan memberikan apus dan sambil kita jawabannya itu mendekati dengan jawaban yang benar. Yang benar itu B, Pak. B, oke. Pak Nur Salim menjawab B karena kita menghargai anak tadi usahanya gitu Pak ya. Jadi kalaupun dia salah tetap kita hargai. Terima kasih sudah menjawab ya Nak gitu ya. Lalu nanti loh yang benarnya seperti ini. Mungkin gitu Mas. Satu lagi Ibu Rahayu, silahkan. Ibu Rahayu. Iya, baik Pak. Di sini saya juga berpihak kepada B, di mana kita sebagai seorang guru itu kita tidak boleh mematahkan semangat anak, bikin anak down, di mana meskipun mereka telah menjawab, namun jawaban mereka salah, kita harus tetap menghargai dan memberi reward. Namun setelah mereka menjawab, kita juga boleh melempar kepada temannya untuk mencari jawaban yang lebih benar, tapi dengan cara tidak membandingkan siswa, namun kita hanya menemukan jawaban yang benar. Kalau menurut saya begitu, Pak.
Oke, terima kasih Ibu Rahayu juga berpendapat yang sama ya. Jadi intinya kalau menemukan soal seperti ini, kita harus menghargai murid dan menuntunnya, mengarahkannya. Tidak langsung menyalahkan ya, apalagi memarahinya, menyudutkannya itu tidak diharapkan sama sekali dalam pembelajaran. Ini dengan belajar soal SJT ini kita tahu ya, posisi kontrol kita sebagai guru bagaimana menghadapi siswa. Langsung kita jawab aja. Lihat jawabannya. Skor A itu 2, skor B 5, ya tadi memuji. Skor C 1, nah mengabaikan ini pasti 1 ya. Kemudian D menanyakan 3, skor E itu 4. Oke. Enggak usah, mungkinnya. Sudah jelas tadi pembahasannya. Soal berikutnya. 5 soal pertama akan saya baca, nanti 5 soal berikutnya saya ingin juga para peserta bisa ikut aktif. Sebagai seorang guru, Anda menemukan sebuah aplikasi pendidikan yang menarik dan bermanfaat untuk siswa Anda. Aplikasi tersebut memang gratis, namun ada klausul dalam syarat dan ketentuan yang menyebutkan bahwa data pengguna mungkin dibagikan dengan pihak ketiga. Bagaimana Anda akan bertindak? Nah, di sini. A, Anda langsung menerapkan aplikasi tersebut untuk semua siswa tanpa membahas masalah privasi. B, Anda memberitahu siswa dan orang tua tentang aplikasi dan potensi masalah privasi, meminta persetujuan mereka sebelum menggunakan. C, Anda menggunakan aplikasi hanya untuk contoh di kelas, tetapi tidak mewajibkan siswa untuk mengunduh atau menggunakan aplikasi tersebut di perangkat pribadi mereka. D, Anda mencari alternatif aplikasi lain yang memiliki kebijakan privasi yang lebih ketat dan tidak membagikan data dengan pihak ketiga. E, Anda memutuskan untuk membuat materi sendiri yang serupa dengan aplikasi tersebut agar dapat mengontrol privasi dan kualitas. Silahkan tuliskan jawabannya di kolom komentar. Oke. Banyak yang menjawab D. Oke, banyak yang menjawab D. Kita minta juga partisipasi yang ingin berkomentar. Silahkan. Sama yang belum pernah, silahkan Pak Ibu klik raise hand dulu. Giliran Pak, Halo, giliran teman yang lain. mana yang ada. Cuma mungkin sedang menyimak saja ini. Iya. Oke, ini ada yang sudah. Raisa Merina. Ya, Ibu Risa. Silahkan Ibu Risa. Ya, terima kasih atas waktunya, Pak. Ya. Di sini saya menjawab D, Pak. Mencari alternatif aplikasi lain yang memiliki kebijakan privasi yang lebih ketat dan tidak membagikan data dengan pihak ketiga. Mungkin itu, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Ibu Risa. Ada lagi pendapat yang lain? Ingin berkomentar? Kita persilahkan. Tapi kalau tidak ada, akan kita langsung bahas saja. Oke. Jadi situasi ini ya, ada aplikasi ya. Aplikasi pendidikan yang menarik ya. Tapi di sini negatifnya adalah membagikan data kita. Ini sangat berbahaya. Apalagi bisa mengakses kontak kita. Nah, ini biasa terjadi di pinjol biasanya. Pinjol-pinjol yang ilegal itu bisa berbahaya, mengakses kontak, lalu menyebarkan data kita kepada orang lain. Ini sangat beresiko. Ada juga aplikasi yang berbahaya, ya, yang seperti undangan digital yang sekarang disalahgunakan. Namanya macam-macam tuh. Ada paket, ada undangan digital. Jangan diklik ya Bapak Ibu, karena ini akan meretas data kita, terutama rekening kita bisa terkuras oleh aplikasi tersebut ya. Mereka dengan mudahnya, para hacker
meratas data kita. Jadi jangan sembarang klik aplikasi yang tidak dikenal. Jadi opsi yang D ini adalah yang terbaik ya Bapak Ibu. Sebaiknya mencari alternatif aplikasi lain dah. Tidak memasakkan aplikasi itu. Berbahaya bagi data kita yang ada di handphone. Nah ini, jadi alternatifnya adalah aplikasi lain yang kebijakan privasinya lebih ketat. Jadi privasi juga harus diutamakan. Kita soal ke-6. Silahkan Bapak Ibu yang ingin membaca. Boleh? Klik raise hand. Enggak yang mau membaca soal ini? Lanjut Ibu aja, Pak. Rohaini. Saya Ya, Pak. nanti Bu Umi nanti ada juga. Ya Pak, Umi nanti mungkin Pak. nanti nomor 7 ya Bu Umi ya. Ya, saya akan Ibu Rohaini. Silakan. Iya, Pak. Nomor 6, Anda adalah seorang guru di sebuah sekolah menengah. Salah satu siswa Anda memberikan hadiah berupa buku tulis yang bagus dan pena mahal kepada Anda. Siswa tersebut kemudian memberitahu Anda bahwa ia berharap bisa mendapatkan nilai yang lebih baik untuk ujian mendatang. Bagaimana Anda menangani situasi ini? Langsung jawabannya dibaca dulu. Baca Bu satu persatu Bu, biar A. terdengar jelas ya. A. Anda menerima hadiahnya berterima kasih, tetapi tidak menjanjikan apa-apa terkait dengan nilai. B. Anda menolak hadiahnya dan menjelaskan kepada siswa tentang pentingnya integritas akademik dan bahwa nilai harus diperoleh dengan usaha, bukan dengan hadiah. C. Anda menerima hadiahnya dan memberikan nilai tambahan kepada siswa tersebut sebagai tanda terima kasih. D. Anda melaporkan situasi ini kepada kepala sekolah atau pihak berwenang lainnya di sekolah. E. Anda mengabaikan pemberian hadiah dan melanjutkan pengajaran seperti biasa. Saya pilih jawabannya B, Pak. Anda menolak hadiahnya dan menjelaskan kepada siswa tentang pentingnya integritas akademik dan bahwa nilai harus diperoleh dengan usaha, bukan dengan hadiah. Oke, terima kasih. Jadi Ibu Rohaini menjawab B ya. Karena ini tentang integritas Bu ya. Memang kita harus melakukan sesuatu itu tanpa hadiah atau apa, memang kita betul-betul bersikap adil tentang penilaian ini tanpa diberi hadiah ataupun dari dorongan dari semua pihak. Itu menurut Ibu Rohaini. Oke. Ini Pak Nur Salim atau Ibu Umi? Sependapat, Pak. Ya. Ada, Pak. Saya sependapat karena di situ siswa tersebut kan mau mengharapkan nilai dari hadiah, dari apa yang diberikan kepada gurunya tersebut. Jadi kalau itu yang dia inginkan, berarti dia tidak ikhlas, Pak. Kita tolak saja itu, Pak. Jadi mau imbalan gara-gara dia memberikan sesuatu kepada kita, dia mau diberikan nilai. Jadi hal tersebut sangat kita harga diri kita sebagai guru itu di mana, Pak? Seperti itu, Pak. Jadi hal itu seperti sogokan ya, Pak. Ya. Jadi kalau memang dia seandainya dia memberi hadiah itu tanpa ada tujuan apapun, sebenarnya tidak apa-apa. Tapi kalau di sini tujuannya ada, karena mendapatkan nilai inilah yang membuat itu kita menolaknya ya kan Pak ya? Nah ini karena ada sesuatu tadi. Kalau dia memberi itu tanpa ada kepentingan, itu nggak apa-apa sebenarnya diterima. Tapi karena di sini dia memberi hadiah tadi karena ingin mendapatkan nilai ujian yang baik, maka disitulah letak ininya. Kenapa kita harus menolaknya di situ? Karena dari sisi integritas ini berlawanan sudah dengan integritas kalau kita menerimanya.
Oke. Kita langsung lihat ya skornya. Nah, B. Kemudian D. Melaporkan. Kemudian baru yang A. Menerima tapi tidak menjanjikan apa-apa. Yang paling tidak diharapkan itu adalah yang C. Menerima hadiahnya dan memberikan nilai tambahan. Nah, ini yang sangat sangat bertentangan dengan integritas. Jadi jawaban terbaik itu adalah B. Kita menolaknya karena ada kepentingan situ, ada unsur suap di situ. Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tadi siapa Ibu Umi ya? Nah, iya Pak. Ya, Ibu Umi, silahkan. Sebagai seorang guru, Anda menemukan bahwa salah satu siswa Anda seringkali terlihat lesu dan tidak fokus dalam pelajaran. Setelah berbicara dengannya, Anda mengetahui bahwa siswa tersebut seringkali terjaga hingga larut malam karena bermain video game. Bagaimana Anda akan menangani situasi ini? A. Anda menegur siswa tersebut dengan keras dan memintanya untuk berhenti bermain video game sepenuhnya. B. Anda mengajak siswa tersebut berdiskusi tentang pentingnya keseimbangan antara waktu bermain dan waktu belajar, serta memberikan saran tentang manajemen waktu. C. Anda mengabaikan situasi tersebut, berpikir bahwa ini adalah tanggung jawab orang tua siswa. D. Menghubungi orang tua siswa dan mengadukan kebiasaan bermain video game siswa tersebut tanpa berbicara lebih lanjut dengan siswa. E. Anda memberikan sanksi dalam bentuk pengurangan nilai sebagai pelajaran agar siswa tersebut berhenti bermain video game. Langsung saja Pak, saya jawab opsi yang B. Mengajak siswa tersebut berdiskusi tentang pentingnya keseimbangan antara waktu bermain dan waktu belajar, serta memberikan saran tentang manajemen waktu. Menurut saya ini lebih ke komunikasi antara guru dengan siswa, gitu Pak. Ya, jadi kita lihat perspektifnya, jawaban terbaik Bu ya. Bukan jawaban yang sering kita lakukan gitu ya. Iya, Pak. Nah, jadi memang jawaban yang terbaik itu nggak langsung marah-marah, ya kan? Nggak langsung memberikan hukuman, tetapi ada di situ langkah-langkahnya untuk menangani siswa kan. Nah ini. Ada lagi yang ingin berkomentar? Setuju Pak itu? Setuju ya? Iya, Pak. Yang B Pak ya. Mengajak siswa Ya. tersebut berdiskusi tentang pentingnya keseimbangan antara waktu bermain dan waktu belajar, serta memberikan saran terhadap manajemen waktu. Nah itu bagus jawabannya. Jadi seorang guru tuh nggak langsung marah, nggak langsung memberi sanksi, tapi ajak dulu. Nah, jadi berikan pemahaman, ya, berikan saran, bagaimana manajemen waktu yang baik, ya. Di rumah kamu kurangi bermain game ya. Gitu. Nah, ini kalau kamu terlalu banyak begadang, akhirnya ngantuk, gitu ya. Otomatis saat nggak fokus. Nah, ini guru yang baik seperti itu, ajak siswanya diskusi. Nah, berikan arahan, berikan saran. Nah, itu sebenarnya yang diharapkan. Bukan guru yang langsung memberi sanksi, apalagi mengabaikan, apalagi menegur dengan keras, gitu ya, memaksa berhenti. Tapi kita alangkah baiknya memberikan anak itu nasihat dengan cara yang baik. Nah, ini yang diharapkan dari soal-soal SJT. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, skor B itu memiliki poin 5. Ini tadi, kalau menegur dengan keras itu efektif dalam jangka pendek, ya. Namun ini bisa menimbulkan perasaan negatif. Nah, ini. Kemudian menghubungi orang tua itu juga kurang ini ya. Efektif juga. Jadi yang tepat adalah diskusi dan saran. Silahkan Bapak Ibu. Apalagi yang ingin membaca? Bu Yayan. Oke, Bu Yayan ini juga alumni Bimbel Oktober ini ya. Alhamdulillah lanjut lagi. Silakan Bu Ya, Yayan. langsung Pak. Oke. Ya. Sebagai seorang guru, Anda menyadari bahwa ada seorang siswa yang selalu datang terlambat ke kelas.
Setelah beberapa kali mengamati, Anda mendapati bahwa siswa tersebut seringkali lelah dan mengantuk selama pelajaran. Anda menduga ada alasan tertentu di balik keterlambatan dan kelelahan siswa tersebut. Apa langkah terbaik yang seharusnya diambil oleh guru? A. Anda memanggil siswa tersebut ke depan kelas dan menanyai tentang alasannya datang terlambat di depan seluruh kelas. B. Anda mengabaikan keterlambatan siswa tersebut dengan asumsi bahwa itu adalah tanggung jawab pribadi siswa. C. Anda mengundang siswa tersebut untuk berbicara secara pribadi setelah pelajaran untuk mengetahui alasannya dan memberikan dukungan atau solusi jika memungkinkan. D. Anda segera menghubungi orang tua siswa tanpa mencoba berbicara dengan siswa terlebih dahulu. E. Anda memberikan hukuman kepada siswa tersebut setiap kali dia datang terlambat untuk memberikan pelajaran. Jawabannya kalau menurut saya C, Pak. Anda mengundang siswa tersebut untuk berbicara secara pribadi setelah pelajaran untuk mengetahui alasannya dan memberikan dukungan atau solusi jika memungkinkan. Oke, terima kasih Ibu Yayan menjawab Ya, C Pak. ya. Jadi nggak langsung menghukum, tapi ya undang siswa dulu, bicara pribadi, tahu dulu alasannya apa dia terlambat. Iya. Nah, mungkin ada hal yang lain, misalnya saat mengantar tuh kendaraannya bocor atau apa, atau ketika di jalan ada apa gitu, kita nggak tahu ya. Nah ini sebenarnya yang diharapkan. Kita lihat di kolom komentar juga rata-rata menjawab C. Nah ini. Jadi yang dapat pelajaran yang dapat kita ambil dari soal-soal ini, walaupun nanti saat keluar nggak persis sama, jadi seorang guru itu untuk memilih opsi ini jangan langsung yang pilih hukuman gitu ya, apalagi memanggil ke depan kelas, sehingga siswa itu malu jadinya, ya kan? Siswa itu malu. Nah, kalau guru yang baik itu apa? Dia mengundang secara pribadi sehingga anak itu nggak malu ya, kepercayaan dirinya nggak turun. Jadi gitu, ada solusi-solusi dari guru itu. Ini yang seharusnya dilaksanakan. Salah satu trik menjawab soal SJT, pilihlah yang terbaik dan memberikan ini ya pada anak tuh penghargaan dan tidak menghukumnya sepihak. Nah ini dari kunci-kunci dari SJT. Kita langsung ke jawabannya. Nah, poin tertinggi adalah yang C. Situ. Baru D. Kalau C ini nggak dilakukan, berarti D menghubungi orang tua siswa. Kemudian yang E, baru yang E. Nah, baru yang A. Baru yang terkecil itu adalah yang B, mengabaikan. Kalau mengabaikan, itu tidak peduli sama sekali ya dengan siswa. Soal berikutnya, bahkan satu lagi, SJT ada 10, ada manajerial ada 5. Itu hanya pengantar Bapak Ibu. Nanti soal yang lebih banyak lagi buka tadi di modul tadi. Ada 90 soal, silahkan dipelajari itu untuk persiapan tryout nanti. Ini Bapak Ibu. Jadi manfaat tryout ini adalah kita berlatih manajemen waktu. Sebelum kita menghadapi tryout yang sebenarnya. Kita udah latihan nih. Oh, aku terlambat nih. Jadi harus cepat lagi. Speednya cepat lagi. Nah, ini. Dan memang tryout kami itu sudah menggunakan aplikasi online yang sudah mirip CAT. Karena kebanyakan tryout gratis itu menggunakan Google Form. Google Form itu ya standar gitu ya. Nggak ada waktunya, tampilannya juga sederhana. Tapi kalau yang aplikasi yang kita gunakan ini adalah dari fitur eujian.com. Kita gunakan itu dengan ada timernya, ada nomornya di samping. Nah, otomatis layarnya juga kalau di depan laptop tuh lebih friendly, lebih enak gitu ya dibandingkan aplikasi yang Rasa lain. kita ikut tes itu, Pak. Ya, berasa gitu kayak Rasa tes ya. usulan ya, Bu ya. Berasa. Ya. Tapi kayaknya kita bekerja sama waktu ya. Ya, Bu, karena disesuaikan juga waktunya sekarang, Bu.
Karena di saat tes nanti kan 120 itu yang SJT, manajerial, sosial kultural 120 menit. Nah, wawancara 10 menit, total 130 menit. Tapi di aplikasi kami langsung di total 130 menit, 145 soal. Jadi nggak sampai 1 menit tuh. Jadi satu soal Kurang tuh 1 menit satu soalnya. iya 50 detik Kurang aja dari berarti semenit. waktunya itu. 50 detik Saya aja. kehabisan, kalau baca soal kayaknya kehabisan waktu, jadi di belakang-belakang saya nggak baca soal lagi, langsung option aja A, B, C, D, mana yang positif. Ya, itu aja lagi. Itu triknya. Iya, itu Terakhir itu. triknya lagi. Biar latihan duluan gitu ya. Oke. Ini tadi siapa yang membaca tadi ya? Nah ini. Pak. Oh, Bu Rahayu. Ya, Bu Rahayu. Silakan, Bu Rahayu. Baik, selama ujian tengah semester, Anda sebagai guru menyadari bahwa salah satu siswa, Rian, sedang mencontek dari lembar ujian siswa di sebelahnya. Anda mengenali Rian sebagai siswa yang rajin dan sering berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Bagaimana Anda seharusnya menangani situasi tersebut tanpa merusak kepercayaan Rian kepadanya? Mencontek ya. Mencontek ini. Ya, Bu, silakan dibacakan, Bu, optionnya. Ya, Pak. Option A, Anda segera menarik lembar ujian Rian dan memberitahu kepada seluruh kelas bahwa dia telah mencontek. B, Anda menuliskan catatan di lembar ujian Rian bahwa dia telah mencontek dan memberinya nilai 0 tanpa memberitahunya. C, Anda menghampiri Rian, memberinya kesempatan untuk menghentikan perilakunya dan memberikan peringatan tanpa mengungkapkannya di depan kelas. D, Anda mengabaikan situasi tersebut dan memutuskan untuk memberi nilai pada ujian Rian seperti biasa. Yang E, Anda memanggil Rian setelah ujian untuk mendiskusikan apa yang terjadi dan meminta penjelasan darinya sebelum mengambil tindakan yang lebih lanjut. Di sini saya menjawabnya E, Pak. Ya, berarti pilih tindakan yang masih menghargai anak. Nah, itu intinya. Iya. Yang masih kita memberikan menghargai anak itu, ya kan? Kalau ada tindakan-tindakan yang mempermalukannya, nah itu berarti tidak. Bukan itu jawabannya. Oke. Jadi Ibu menjawab E tadi di kolom komentar juga kita lihat ya. Iya, saya menjawab E, Pak. Menjawab E, ada yang E, rata-rata menjawab E. Iya, Pak. Ada juga yang menjawab C. Setuju, Apakah Pak. sepakat ya Pak dengan jawaban Ibu Rahayu ini? Iya, sepakat. Sepakat, Atau Pak. ada yang punya C, jawaban Pak. lain? C, Pak. Sepakat, Bapak. Ada yang menjawab C. Oke. Yang E lah. Coba kita lihat ya. Dari opsi A ini, menarik lembar ujian Rian dan memberitahukan kepada seluruh kelas bahwa dia telah mencontek. Wah, ini poinnya 1 kayaknya nih. Kasihan nih anaknya ya. Sudah ditarik. Ya ini seperti agak kasar ya mungkin ya. Namun ada saja mungkin yang melakukan ini, kita nggak tahu. Mungkin gurunya lagi emosi atau apa. Bisa terjadi, tapi ini tidak baik. Kemudian Anda menuliskan catatan di lembar ujian Rian bahwa dia telah mencontek dan memberinya nilai 0. Ini juga merugikan anak. Oke. Kemudian menghampiri Rian, memberinya kesempatan untuk menghentikan perilakunya dan memberikan peringatan tanpa mengungkapkannya di depan kelas. Ini juga bernilai positif. Tapi kita lihat lagi. Anda mengabaikan situasi tersebut dan memutuskan untuk memberikan nilai. Kalau mengabaikan pasti skip deh nih. Ya, antara C dan E nih. Nah, C, Pak. C atau E ini? Jawabannya E, Pak. E, Pak. Kalau C, menurut E, saya Pak. menghampiri otomatis teman sekelasnya tahu juga Bapak. Menurut akhirnya, saya Pak. E. Kalau menghampiri mungkin kalau saat kejadian itu Ya, teman-teman yang lain mengetahui kelakuan Rian, Pak. Jadi di situ kan bisa membunuh karakter Rian jadinya, Pak. Hampir mirip jadinya Betul, Bu. dengan yang A. Kayaknya E dulu baru C ya. Iya, C kalau dulu E kan baru E, kita Pak. Iya, ya, manggilnya Karena keluarga. Pak, setuju. kata kuncinya ada di ujian, Pak.
Sedangkan kalau misal dibiarkan tanpa ada tindakan di situ, padahal yang lain melihat bahwa itu nyontek ya, otomatis yang lain milih untuk nyontek semua, Pak, gitu. Ya, Tapi oke, ada oke, juga oke. kata kuncinya di sini tanpa merusak kepercayaan Rian kepadanya. Nah, itu Nah, jadi yang E dijawab yang di pasnya. C dengan peringatan tanpa mengungkapkannya di depan kelas, Bu. Betul, Baru tapi nanti kalau tindakan Sebagai selanjutnya. guru yang Ya, menyadarinya, Pak. Teman-teman yang Langsung tidak saya tengahi menyadari. aja Bapak Ibu ya, langsung saya menengahi. Dalam Jadi hal ini, Seru ya perbedaan ibu-ibu. pendapat wajar, dalam hal perbedaan ini, wajar ya. Tapi di dalam hal sini ini, ada mungkin Makin seru, poinnya makin Bapak seru, Ibu. Pak. Semangat. halo Pak, Nah, Makin kalau malam saya makin melanjutkan rame. apa ini? Iya, ya. Betul. Kalau prakteknya mungkin ya kita jawab B. Kalau menurut saya C, karena saat ujian itu langsung menghampiri, bukan ditindaki setelah ujian. jadi nggak Oke. nyontek lagi. Kalau saya Bu, karena sebagai guru yang menyadarinya, mungkin siswanya tidak itu di sini tidak diceritakan. Ya, langsung aja Bu ya. Nah, Poin yang bersatu beda 1 poin aja Bu. Skor C itu 4, skor E 5. Ya. Nah, Dulu jadi baru C kan ya beda Pak, 1 benar. skor aja. Ya. Eh, Ya, Rian nah itu yang kan mana tidak yang di salah dijelaskan C, anak yang ini aktif, opsi C Pak. ya. Memberikan peringatan secara pribadi dapat membuat Rian sadar akan kesalahannya tanpa merasa terhina. Ini juga memberinya kesempatan untuk memperbaiki perilakunya selama ujian berlangsung. Kemudian yang E, memanggil Rian setelah ujian memberikan kesempatan bagi guru untuk mendengar penjelasan siswa tersebut dan membahas konsekuensinya secara privat. Nah, ini privat. Ini adalah pendekatan yang paling berempati dan mempertimbangkan perasaan dan perspektif siswa. Nah, ini yang pas itu Pak. berempati dan mempertimbangkan perasaan. Kalau Ini nilai Rian. itu di kita tempatnya Pak. Kalau masalah nilai. Halo? Iya Pak. Oke, ini sudah kita putuskan ya, skornya sudah ada ini. Tidak ada yang salah, C dan E ini sama baiknya. Tapi E Kalau tetap dari memiliki soal poin yang itu baik, 5, lebih C 4. Ya, ini nggak ada yang salah, Bapak. Jadi ya. nggak usah diberlarut-larut ya. Ini cuma contoh aja. Kita harus berpikir ke depan Iya, lagi Bapak. dengan soal yang Iya, Pak. berikutnya. Ya, ini hanya ilustrasi ya, ilustrasi. Tapi bisa saja keluar nanti. Oke, 1 soal lagi. Ini Pak Muhammad Hazik ya ini, raise hand-nya. Ya Pak, tadi pas resen pokoknya Pak menjelaskan suatu pembahasan nomor 9. Tapi ya sudah tidak apa-apa, tak baca nomor 10 saja. Kutupan nih baterai ibu habis ya. Silakan Pak Hazik, Pak Hazik. Dalam suatu kelas yang Anda ajar, Anda menyadari bahwa seorang siswa sangat berbakat dan selalu mendapat nilai tertinggi. Namun seringkali terlihat terisolasi dan tidak memiliki teman. Anda khawatir ini berdampak pada kesejahteraan emosionalnya. Bagaimana Anda sebagai guru harus bertindak dalam situasi ini? A. Mengabaikan situasi tersebut karena tugas Anda hanya mengajar dan memberikan nilai, bukan mengurus masalah pribadi siswa. B. Memberi saran kepada siswa tersebut untuk bergabung dengan klub atau kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan interaksi sosialnya. C. Membicarakan situasi tersebut dengan konselor sekolah agar dapat memberikan dukungan yang lebih spesifik kepada siswa. D. Mengatur proyek kelompok atau kegiatan kelas yang mempromosikan kerjasama agar siswa tersebut memiliki kesempatan berinteraksi dengan teman-temannya. Dan E. Mengadakan pertemuan dengan orang tua siswa untuk memahami latar belakang masalah dan mencari solusi bersama. Kalau saya pribadi menjawab yang D, Pak, mengatur proyek kelompok atau kegiatan kelas. Yang D, Pak ya. Ya, yang D. Hazik menjawab D. Oke, terima kasih Pak Hazik. Sudah ikut berpartisipasi. Karena saya senang kalau peserta itu ikut juga aktif gitu ya. Nah, ikut menjawab, ikut membaca, ini saya senang. Daripada saya semua gitu ya. Karena pembelajaran aja kita disuruh berpihak pada siswa, keaktifan siswa.
Nah, sama dengan bimbel ini mungkin dari peserta juga bisa aktif, itu lebih interaktif. Kita lihat jawaban. Oke, D. Banyak yang menjawab D. Oke. Ada yang ingin berkomentar lagi Bapak Ibu? Satu orang? Atau sependapat dengan Pak Hazik? Pendapat, Pak. Pendapat, Pak. Dapat ya. Pendapat, Pak. Nah, jadi di sini kasusnya adalah siswa itu berbakat ya. Namun dia terisolasi dan tidak memiliki teman. Nah, kalau dia langkah D ini mengatur proyek kelompok, kegiatan kelas, promosikan kerjasama. Nah, ini ada kemungkinan bisa membuat dia lebih aktif. Karena ada proyek kelompok, kegiatan. Nah, otomatis dia akan bergabung dalam kelompok itu, dia ikut terlibat di situ, akhirnya dia tidak terisolasi lagi. Punya andil keaktifan di dalamnya. Kita lihat jawabannya. Ya, skor tinggi adalah D. Nah, baru disusul dengan C. Sediakan situasi dengan konselor dan seterusnya. Oke, jadi ini ketika ada kejadian seperti itu, situasi tersebut, maka pilihlah kegiatan kelompok yang bisa melibatkan siswa itu lebih aktif. Oke, itu 10 soal untuk SJT, Bapak Ibu. Tidak terasa itu 1 jam ya untuk SJT. Ini kita akan lanjutkan, masih ada beberapa 5 soal lagi ya, karena mungkin kita di jam 10 nanti itu cukup ya, jam 22 WITA atau 21 WIB itu kita cukupkan untuk kegiatan bimbel kurang lebih 90 menit ya. Nah, ini sudah cukup menurut kami, sudah standar bimbel 90 menit atau 1 jam 30. Jadi kompetensi manajerial ini memiliki poin 1 sampai 4 ya, berbeda dengan SJT tadi 1 sampai 5. Kalau manajerial sampai 4. Absennya pun sampai D kalau di sini. Kemudian pilihlah jawaban yang terbaik dan bernilai positif. Utamakan kepentingan kerja daripada pribadi. Soal ini menguji kemampuan kita seputar manajemen dan mengendalikan diri saat bekerja. Para peserta perlu menganalisa topik dan pilihlah jawaban yang paling rasional dan masuk akal. Perbanyak membaca soal di e-book. Di manajerial itu ada namanya integritas ya, kemudian kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil. Nah, ini ada penjelasannya, nanti bisa dibaca kembali di PPT yang akan dibagikan nanti. Jadi orientasi pada hasil ini harus ada tujuan apa yang diharapkan suatu organisasi. Kemudian indikator berikutnya itu ada pelayanan publik ya, pelayanan yang terbaik, profesional, kemudian pengembangan diri orang lain ya. Kita harus selalu mengupdate pengembangan diri kita dengan mengikuti pelatihan dan hal-hal lainnya yang bermanfaat, serta bisa juga mengembangkan diri orang lain ya. Kita yang memberikan pengetahuan kepada mereka atau mengajak mereka mengikuti kegiatan pelatihan. Mengelola perubahan ya, menyesuaikan diri dengan situasi yang baru, dan pengambilan keputusan ini secara bijak, penuh kehati-hatian, serta bertanggung jawab. Ini adalah indikator manajerial. Kita tidak usah berlama-lama membahas itu, karena mungkin Bapak Ibu sudah paham tentang itu. Kita langsung beberapa contoh soal yang kita hadirkan malam ini. Selebihnya Bapak Ibu bisa berlatih lagi nanti di e-book yang akan dibagikan. Apa pendekatan Anda ketika harus berkolaborasi dengan kolega yang memiliki gaya kerja yang sangat berbeda dari Anda? A. Mencoba beradaptasi dan menemukan titik tengah. B. Berkomunikasi secara terbuka untuk memahami metode kerja mereka. C. Fokus pada tujuan bersama dan bagaimana masing-masing dapat berkontribusi. D. Menetapkan aturan dan pedoman kerja bersama. Kan. Jawabannya di kolom komentar. Oke. Ada yang menjawab B? Ya,
Ada juga D. E. Ada juga yang C. Banyak komentar ya. Ada C. Oke, ini langsung kita bahas aja karena ada banyak perbedaan. Nah, banyak perbedaan ini kita langsung pembahasan. Skor A itu 3, skor B 4, skor C 2, dan skor D 1. Sini. Jadi yang terbaik itu adalah poin B. Berkomunikasi secara terbuka untuk memahami metode kerja mereka. Komunikasi terbuka adalah kunci untuk memahami dan menghargai perbedaan. Memungkinkan kolaborasi yang lebih efektif. Oke. Soal berikutnya, seberapa sering Anda mengambil inisiatif untuk belajar keterampilan baru atau pengetahuan tambahan demi meningkatkan kinerja dalam tugas Anda? A. Ketika saya merasa perlu untuk menjawab tantangan khusus dalam pekerjaan. B. Ketika ada peluang pelatihan atau pengembangan yang ditawarkan oleh perusahaan. C. Secara konsisten setiap ada kesempatan. D. Saya selalu mencari sumber belajar mandiri secara online atau dari buku. Kan Bapak Ibu jawabannya? Mana? Ada yang menjawab C, ada juga yang menjawab D. Ada yang ingin berkomentar? Ini sudah contoh-contoh manajerial. Jadi jumlah soal manajerial ini ada 25 soal. Nah, di bimbel-bimbel sebelumnya sudah banyak kita bahas ya. Ini dengan soal-soal yang terbaru lagi. Jadi semakin sering ikut bimbel, semakin banyak bank soal yang dimiliki. Nah, ini. Semakin banyak kita ikut bimbel, semakin banyak wawasan kita. Nah, ini Bapak Ibu. Belum ada yang mengangkat raise hand ya? Oke. Di kolom komentar ini juga ada yang C, ada yang D. Jawaban terbaik adalah C. Nah, baru D. C dan D ini sama baiknya. Jadi, kita itu secara konsisten setiap kali ada kesempatan, itu berinisiatif untuk belajar keterampilan baru. Nah, contohnya seorang guru gitu ya. Kalau ketika ada pelatihan atau apa, itu usahakan konsisten ya. Dengan pelatihan itu kalau diperlukan aja. Nah, tapi guru yang baik itu konsisten setiap ada kegiatan, pelatihan, selalu berusaha mengikuti. Konsisten ini mungkin setiap bulan atau setiap minggu. Nah, ini selalu ada. Jangan kena semangat aja baru mau ikut, ya ketika sudah nggak semangat lagi, nggak mau lagi ikut. Kemudian, D itu juga poinnya baik ya, mencari sumber belajar mandiri secara online atau dari buku. Nah, ini juga menunjukkan perilaku yang baik. Nah, di sini pembahasannya. Nah, yang C itu menunjukkan proaktif untuk berkembang, yang D itu kemandirian dalam belajar. Berikutnya, apa pandangan Anda tentang pentingnya integritas dan kejujuran di lingkungan kerja, terutama dalam kasus pelanggaran yang dilakukan oleh orang berpengaruh? A. Integritas adalah fondasi penting dari lingkungan kerja yang sehat. B. Penting untuk menjaga standar etika yang tinggi tanpa memandang posisi. C. Mengambil langkah-langkah untuk melaporkan atau mengatasi pelanggaran. D. Membangun budaya transparansi dan akuntabilitas di tempat kerja. Nah, ini. Tuliskan di kolom komentar. Banyak yang menjawab A. Ada juga yang menjawab D. Oke. Ada lagi yang ingin berkomentar? Ya, Pak. Halo, dengan siapa?
Tidak terlihat rasennya, jadi saya nggak tahu ini. Ada. Pak Nur Salim itu, Pak. Nur Salim tadi Ya, tanya halo sudah. Pak. Halo Pak. Ya, Pak Nur Salim silahkan. Ya, terima kasih Pak. Saya to the point aja. Integritas adalah fondasi penting dari lingkungan kerja yang sehat. Jadi dengan kita berintegritas, maka apa yang kita lakukan dan kita laksanakan di tempat kerja itu akan tercapai dan hasilnya insya Allah memuaskan. Dan dengan berintegritas kita memiliki profesional yang tinggi dan kita lebih dihargai oleh teman atau kawan kerja kita. Karena integritas ini merupakan ciri khas atau sifat dari seorang tersebut. Terima kasih Pak. Oke. Luar biasa ya penjelasan dari Pak Nur Salim. Ini tentang integritas ini. Nampaknya beliau ini juga sudah ahli nih di bidang integritas ini. Oke. Terima kasih Pak Nur Salim dan setelah lainnya yang sudah menjawab tadi ya. Jadi kita langsung ke pembahasan. Nah, skor A itu mempunyai poin 4. Skor B poin 3. C 2. D 1. Nah, jadi utamakanlah integritas itu. Fondasi penting dari lingkungan kerja yang sehat. Ini karena salah satu indikator dari manajerial ini adalah integritas. Oke. Soal berikutnya, dalam membagi tugas, bagaimana Anda memastikan bahwa setiap anggota tim mendapatkan peran yang sesuai dengan kemampuan mereka? A. Mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota tim. B. Berdiskusi dengan tim tentang preferensi dan minat mereka. C. Melakukan rotasi peran secara berkala untuk pengembangan yang merata. D. Mengadakan penilaian kinerja untuk memahami kapasitas masing-masing anggota. Diskusi dulu. Tuliskan jawaban di kolom komentar. Ini bermacam-macam ya, A, B, C, D. Ini A, B, C, D. Ini saya lihat ini. Daripada nanti mengambang itu harus saya bukakan kuncinya aja. Nanti kalau seperti ini ya. Kalau banyak kesamaan itu bisa dibahas. Kalau yang seperti ini nanti ya, ini. Bervariasi Ya, jawabannya. bervariasi. Oke. Selesai Ini nanti ya, itulah Pak. sudah soal hot. Jadi soal hot itu Ya, menimbulkan mirip-mirip. jawaban yang beragam itu sudah soal hot. Yang bikin yang mana gitu ya. Langsung aja kita bahas aja. Skor A itu 4. Nah, skor D 3. Skor B 2, skor C 1. Nah, di sini pembahasannya. Ada suara nih, suara angin kayaknya ini. Dari mana ini ya? Nah, ini. Pinggir laut itu Pak. Pinggir laut ya Pak ya? Ya. Suara angin malam ini. Tampaknya ini. Hembusan angin malam. Lagunya apa itu Pak? Lagu apa Beruri Pak ya? Ya, Brudi betul. Ada berhembus angin malam. Nah, itu Pak ya ada lagunya itu. Tidak apa bercanda Pak ya. Kita sambil ini ya supaya nggak terlalu tegang. Oke. Jadi itu mengetahui kekuatan dan kelemahan masing-masing anggota tim. Ini perlu ya. Dengan kita mengetahui itu kita akan mudah dalam pembagian tugas yang efektif. Nah, ini. Soal ke-15. Nah, ini saya yakin ini juga beragam nih jawaban. Dalam pandangan Anda, apa indikator utama yang menunjukkan kualitas seorang pegawai? A. Konsistensi dan kualitas output kerja. B. Kemampuan kolaborasi dan bekerja dalam tim. C. Inisiatif untuk belajar dan berkembang secara profesional. D. Sikap positif dan kemampuan beradaptasi dengan perubahan. Wow, ini semua positif. Gimana ya
yang paling tip. Anda apa indikator utama menunjukkan kualitas seorang pegawai? Asisten kerja kemampuan Ini pegawai. positif. Yang mana yang memiliki nilai paling Iya, positif Silahkan semua ini. tuliskan jawabannya. C. Ya, Iya, Ibu C. Indah Soliha. Silahkan Ya, Ibu Pak. Indah. Saya di sini akan berpendapat untuk jawaban C, Pak, inisiatif, karena di dalam kita itu seorang yang harus berkualitas tuh profesional dulu ditutamakan, baru nanti ke depannya bisa mampu berkolaborasi, menentukan kualitas output kerja positif. Utamakan dulu profesional, Pak. Karena materi Bapak itu kan dari awal profesional yang saya ingat, Pak. Oke, Terima Bu kasih. Indah berpendapat profesional itu adalah kunci dari semuanya, Bu ya. Ya. Kalau sudah profesional, maka yang lainnya ini akan mengikut. Betul, Pak. Nah, itu tadi pendapat Ibu Indah. Bagaimana Ibu yang lain? Bapak yang lain? Pak. 7C, Pak. Setuju, Pak. Oke, setuju. Ini ada satu orang, Ibu Rahayu. Ya, Ibu Rahayu, ada yang ingin disampaikan? Iya, saya juga setuju C, Pak. Dimana kalau seseorang sudah profesional itu artinya dia sudah ahli dalam bidangnya. Jadi kalau seseorang yang profesional itu dia sudah gimana gitu, dia harus mampu menunjukkan bahwa dia ahli dalam bidang apapun pekerjaannya gitu, Pak. Harus mampu menunjukkan kualitas yang tinggi dalam pekerjaannya kalau seseorang yang profesional itu, Pak. Jadi jawaban yang eh, tepatnya kayaknya C gitu, Pak, dalam menunjukkan kualitas seorang pegawai. Oke, terima kasih juga Ibu Rahayu. Jawabannya sama, yang C, profesional. Nah, kalau sudah profesional, maka kualitas kerja baik, ya, kolaborasi baik, bisa juga beradaptasi. Nah, ini kata kunci dari semua ini. Kita lihat, benar enggak? Benar sekali ya. Poin C itu memiliki poin 4. Nah, ini. Soal tryout juga seperti ini poinnya. 1, 2, 3, 4. Oke. Saya stop share dulu. Saya rasa cukup untuk ini ya. Nah ya, bakal banyak foto. 1,5 jam itu udah efektif ya. Kalau terlalu lama juga bosan. Jadi Oke. diimbangi dengan belajar mandiri juga. Nanti Bapak Ibu ya, belajar Ya, mandiri Pak. dari e-book, dari modul itu dibaca di HP atau di laptop atau mau dicetak juga silakan. Saya stop share dulu.